Sebuah kisah seorang wanita yang ditinggal suaminya. Semua kisah ini fiktif, bukan berdasarkan kisah nyata, tetapi dapat menjadi kenyataan. Adalah pasangan Mr. Andi dan Nyonya Andi yang berbahagia. Juga ada pasangan Mr. Anto dan Nyonya Anto yang juga berbahagia. Seiring semakin usur usia, semakin menurun kesehatan Mr. Andi. Mr. Anto pun akhirnya menyerah pada kondisi kesehatan dengan penyakit yang memburuk. Setelah sendiri, Nyonya Andi menerima sejumlah aset dan uang asuransi jiwa senilai total 100 miliar dari almarhum suaminya, Mr. Andi. Begitu pula Nyonya Anto juga menerima sejumlah aset dan warisan uang asuransi jiwa yang sama nilainya 100 miliar dari almarhum suaminya. Nyonya Anto membagi rata seluruh aset dan uang warisannya dengan adil kepada 4 anak-anaknya. Nyonya Anto berpikir anak-anaknya akan makin mencintainya dan akan merawatnya kelak. Namun sejak itu, anak-anak dan cucu-cucunya sangat sibuk dan tidak pernah lagi berkunjung. Tidak berapa lama, Nyonya Anto yang depresi dan kesepian berpulang selamanya menyusul almarhum suaminya. Tetapi Nyonya Andi memutuskan pindah ke panti jompo yang ia dan almarhum suaminya pernah kunjungi. Dia memutuskan untuk tinggal di sana. Nyonya Andi juga memutuskan menaruh seluruh uangnya di deposito dan membeli beberapa asuransi jiwa dan berinvestasi dengan risiko yang sangat minim, serta berbicara dengan seorang penasehat keuangan mengenai warisannya untuk anak-anaknya kelak. Lalu Nyonya Andi mengumpulkan 4 anak-anaknya dan cucu-cucunya dan memberitahukan mereka keputusannya. Selain memberitahu mereka bahwa ia akan menempati panti jompo, ia juga mengatakan kepada anak-anak dan cucu-cucunya bahwa setiap kali anak atau cucunya mengunjunginya di panti jompo, Nyonya Andi atau sang grandma berjanji memberi mereka uang 10 juta per orang setiap kali mereka berkunjung. Nyonya Andi juga mengatakan bahwa siapapun yang berada di sisinya ketika ia tutup usia kelak, maka orang itu akan memperoleh 50% dari seluruh harta yang dimiliki Nyonya Andi. Barulah sisanya dibagi kepada anak-anaknya ataupun cucunya yang lain. Dengan cara demikian, setiap akhir pekan, anak atau cucunya berlomba-lomba mengunjungi Nyonya Andi di panti jompo, membawakan hadiah-hadiah seperti kue maupun makanan kesukaan sang grandma. Anak cucu bahkan menantunya berlomba merebut hati sang ibunda tua karena tahu ada warisan berlimpah-limpah di tangan sang ibunda tua atau sang grandma. Nyonya Andi berpikir, sekalipun keluarganya memiliki modus untuk selalu berada di dekatnya karena tujuan dari warisannya, Nyonya Andi sama sekali tidak keberatan karena ia tahu toh semua miliknya pasti diwariskan ke anak cucunya. Tetapi ia dapat berbahagia karena selalu dikunjungi dan dapat berada di dekat orang-orang yang ia cintai di sisa hidupnya. Pilihanmu menentukan ceritamu kelak atau deritamu. Anda akan menjadi Nyonya Anto yang kesepian dan
depresi, hingga tutup usia. Atau Anda akan memilih menjadi Nyonya Andi yang berbahagia, dikelilingi orang-orang yang ia cintai dan mencintai dia, hingga maut menjemputnya di dalam kelebihan dan kebahagiaan. Biarkan Elaine membantumu merencanakan masa pensiunmu dimulai dari sekarang, agar kelak ceritamu tidak menjadi derita dan air matamu menjadi mata air bagi keluargamu. Just call me. Bila waktu adalah uang, selagi masih ada waktu, uang dihasilkan. Bila waktu telah tiada, siapa yang akan menyediakan uang untuk keluargamu? Jawabannya adalah kontrak likuiditas atau sebuah kontrak yang menghasilkan uang tunai untuk keluargamu.